لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa di malam hari ini, yaitu malam Jumat, tepatnya di Masjid At-Taubah, seperti biasa kita mengadakan kajian tahsinut tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keridhaan dan juga kelancaran atas program ini, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda yang terhadap amalan yang kita laksanakan, yaitu dengan mengadakan kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Malam hari ini tema kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Jika materi yang sebelumnya kita menyinggung tentang kaidah masih di bab gharib, di antara bagian dari yang ghaib adalah al-hadfu wal itsbat. Kemarin kita sudah menyelesaikan al-hadfu wal itsbat, atau membuang dan menetapkan alif. Kaidah dan contoh-contohnya sudah kita jelaskan. Kemudian malam hari ini kita melanjutkan dari malam yang kemarin sudah disinggung, yaitu al-hadfu wal itsbat fil ya, membuang dan menetapkan ya dalam Al-Quran, baik keadaan waqaf maupun wasal. Oke, poin yang A adalah ya yang tetap dalam penulisan, ya yang tetap dalam penulisan, tetapi dari segi jika kondisi waqaf atau wasal, maka ya tersebut nggak terbaca. Secara penulisan kelihatan, ini ada ya di sini, ya, kemudian ya. Secara penulisan kelihatan, tapi dari segi bacaan, baik wasal maupun waqaf, ya tersebut nggak kelihatan, artinya nggak terbaca. Nah, yang nggak terbaca ini ada beberapa poin. Yang pertama, ya yang berada di tengah-tengah kata, atau hamzah berharokat fathah yang jatuh setelah huruf yang berharokat kasrah. Ini hamzah berharokat fathah bi ai, hamzah berharokat fathah yang jatuh setelah huruf yang berharokat kasrah, bi aidin, atau berada di tengah-tengah kata, afa immata, afa immata. Walaupun ada ya di sini, ini kelihatan dari segi tulisan, tapi dari segi pengucapan, baik wasal maupun waqaf menjadi hilang. Kita tampilkan contohnya, yaitu di surat Ali Imran ayat 144. Untuk alif kemarin sudah kita bahas, yaitu di Ar-Rum. Ini kenapa ini goyang-goyang begini? Faktor ini ya? Ya? Kirain di laptop saya. Baik, kita lanjutkan. Jika kemarin tentang alif, kapan alif itu terbaca, baik dari segi waqaf atau wasal atau secara penulisan, kemarin sudah kita bahas. Untuk sekarang ya. Yang pertama, jika berada di tengah-tengah kata, afa in,
Ini bacanya bukan afa immata, enggak. Ya, walaupun untuk rumus kecil ada tanda bulatan atas, ini bukan sukun, tapi ini adalah yang disebut dengan sifir mustatir. Ya, untuk rumus singkatnya, sifir mustatir hurufnya ada, tapi seolah-olah dari segi bacaan nggak ada. Huruf ada, tapi dari segi bacaan anggap aja nggak ada. Bacanya langsung afa immata au qutilan qalabtum, langsung afa immata, nggak boleh dibaca afa immata. Ya, ini untuk standar Madinah. Saya nggak tahu loh Quran Indonesia. Indonesia persis. Persis ada ya-nya apa enggak? Enggak ada. Ayat 144 langsung. Kalau di Rosem standar Madinah itu ada ya sini. Oke, kalau surat Al-Anbiya, ini surat Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Ada ayatnya apa enggak? Surat apa? Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 34. Al-Anbiya juz 17. Biar kita membandingkan antara mushaf Madinah dengan standar Departemen Agama. Ayat 34. Al-Anbiya itu surat yang ke-21. Juznya juz 17 halaman 34. Oke, berhubung ini ada kaitannya dengan ilmu Rasm dan tajwid. Ilmu Rasm dan tajwid, tulisan seperti ini menurut jumhur ulama nggak boleh diganggu gugat. Menurut mayoritas ulama nggak boleh diganggu gugat. Kenapa? Ketika membuang ya, ini dibuang, maka akan merubah kaidah Rasm Utsmani yang telah ditetapkan di zaman Utsman bin Affan. Ya. Jadi baku paten nggak bisa diotak-atik, tapi ntar kita ngelihat perbandingan. Afa imitta fahumul khalidun 34. Ayat 34. Ada ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa im, nggak ada ya. Oh, oke, berarti ini mungkin yang menjadi titik perbedaan. Nah, itu ya, Atau coba lihat di Google Quran Kemenak. Quran Kemenak. Anda connect wifi kan? Anda connect wifi. Quran Kemenak. Quran Kemenak. Sakit. Oke, kita cek. Itu yang cetakan tahun berapa ini? Ini kayaknya tahun lama dah. Nah, coba kita cek. Surat Ali Imran 144. Ayat langsung dari ayat yang paling atas. Oh ini ya. 144. Ada Alfa. Tulisannya begini. Ini ya. Alfa. Ini kebalik dengan model penulisan Quran Madinah. Kalau di Quran Madinah kan begini ya. Nah, Afai ini langsung hamzah di bawah. Terus ini ya yang apa istilahnya ziyadah. Di Quran Kemenak itu begini. Nah, ini bagi yang nggak tahu malah bacanya
Afaim. Nah, intinya Apa nih tulisannya ada? titiknya, titik dia. Saya kurang paham dengan yang ini Kemenak karena terbiasa dengan standarisasi Madinah. Walaupun setiap negara diberikan kewenangan untuk masalah syakal, tapi penulisan ini kalau Hamzah harusnya Hamzah di sini, baru ini kosong. Iya, tulisannya begini, Pak. Pak Agus, begini tulisannya afain, kayak begini. Oke, berarti kalau ini hanya kaitan dengan kaidah rosem. Kalau saya ini lebih ke kaidah ya. Dan secara umum untuk ya yang berada di tengah-tengah itu dari segi penulisan aja yang kelihatan, tapi dari segi bacaan nggak ada, kecuali ya yang berada di akhir. Nah, yang berada di akhir ntar terbagi dua, ada yang secara tulisan kelihatan dan juga terbaca. Contohnya di sini. Nah, ini qala la yanalu ahdidh dhalimin. Nah, ini kelihatan kan? Coba ketika waqaf, ya-nya juga terbaca. Artinya isbat dari segi tulisan dan dari segi ketika diwakafkan. Tapi ketika wasal, ya-nya menjadi hilang. Qala la yanalu ahdidh dhalimin. Ketika waqaf, qala la yanalu ahdi, satu alif. Itu. Oke, ntar kita cek lagi. Ini yang berada di tengah. Oke, kita ngikutin versi Departemen Agama. Dari segi bacaan nggak mempengaruhi. Ini juga standar Madinah. Ya, ini juga nggak terbaca. Jadi bacanya adalah afa immata au qutilan qalabtum afa immata. Ini versi yang pertama. Ya, yang berada di tengah-tengah kata. Baik, ini berada. Ya, kalau Kemenak ya begini. Ini versi Kemenak ya. Payan. Kalau Madinah dia Iya. Ini sebentar. Biar bisa membedakan Madinah dan untuk Quran Madinah a fa in. Nah, ini Quran Madinah afa im mata. Untuk Kemenak Kemenak ini buletan apa yang disebut dengan sifir mustatir, betul, sifir mustatir ditaruh di alif. Ini hamzahnya di sini, di bawah. Afa in, gitu. Kita cek. Afa in, oke. Afa in mata. Ini Madinah, ini Kemenak. Afa in. Ya, secara rosem nggak menyelisih rosem Utsmani karena tulisannya gundul begini. Kan rosem Utsmani total kemarin ditampilkan ya, perlu ditampilkan lagi. Rosem Utsmani gundul. Rosem Utsmani. Nah, nih. Nah, ini Rosem Utsmani. Gundul total. Fikum rasulan minkum yatslu, yatslu aja di sini ada alif. Yatslu alaikum ayatina, di sini nggak ada alif. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Oke, ini Rosem Utsmani. Baik, kembali ke ini. Pakai standar Madinah ya. Bacanya sama dengan yang Kemenak.
Rasul nggak menyelisihi, hanya beda titik dan beda hamzah, dan itu kewenangan setiap negara diberikan kewenangan masing-masing dalam syakal. Ya, artinya Kemenak nggak menyelisihi kaidah Rasul Utsmani karena tulisannya sama persis. Ya, intinya untuk ya yang berada di tengah-tengah dibaca pendek. Jadi langsung kita praktekkan dan fokus ke makhraj. Afa immata. Oke, ketika kita contohkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Qablihir ini tafkhim. Qablihir rusul. Diulang lagi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua masih berada di tengah-tengah. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa mitta fahumul khalidun. Oke, kita bersama-sama gedein dikit. Yuk, dari ta'awud dan bismillah bersama-sama, kemudian kita pandu sekali dan diikuti. Dari a'udzu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohkan sekali, ntar diikuti bersama-sama. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. 1, 2, 3. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Berikutnya, afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. 1, 2, 3. Afa immata aw qutilan qalabtum ala Berikutnya, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. 1, 2, 3. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Berikutnya,
wa sayajzi syakirin. 1 2 3 wa sayajzillahu syakirin. 1 2 3 wa sayajzillahu syakirin. Berikutnya wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. 1 2 3 wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Khuld khuld. Oke, berikutnya afa im mitta fahumul khalidun. 1 2 3 afa im mitta fahumul khalidun. Sekali lagi untuk wa ma ja'alna. 1 2 3 wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Berikutnya 1 2 3 afa im mitta fahumul khalidun. Boleh dites. Berikutnya jika ya berada di akhir. Ini untuk yang berada di tengah-tengah hukumnya sama ya. Sekarang yang berada di akhir, bagaimana teorinya? Setelah hamzah berharokat kasroh di akhir kata, seperti min naba'il mursalin. Nah, jika berada di akhir, ini ada dua versi. Versi yang pertama, ini contohnya. Versi yang pertama dengan menetapkan ya atau itsbatul ya dan tetap membaca dalam keadaan waqaf bukan wasol. Artinya ya ada dan terbaca dalam keadaan waqaf. Ketika wasol hilang. Itu yang pertama. Contoh yang pertama adalah di sini di qala la yanalu ahdi. Ketika waqaf. Ketika waqaf dan tulisannya ada itsbatul ya waqfan duna waslan. Rasamnya ada, kemudian secara waqaf terbaca, tapi ketika wasal hilang. Kemudian yang kedua, di contoh ini menaba'il mursalin tetap berada di akhir. Dari segi tulisan rasam kelihatan, tapi dari segi bacaan ini hilang, baik wasal maupun waqaf. Jadi ketika diwakafkan walau qad ja'aka min naba, bukan min nabai, bukan. Beda dengan yang di surat Al-Baqarah. Nah, beda dengan ini. Qala la yanalu ahdidh dhalimin. Ketika diwakaf di sini, qala la yanalu ahdi. Bukan atau enggak boleh dibaca qala la yanalu ahd, enggak boleh. Oke, itu perbedaan. Ada yang itsbatul ya rasman wa waqfan, itu di lafal ahdi, artinya menetapkan ya dalam keadaan dalam bentuk tulisan dan juga dalam keadaan waqaf, tapi ketika wasal hilang. Yang kedua, itsbatul ya rasman walakin hadfuha waqfan wa waslan. Ya, artinya menetapkan ya dari segi penulisan, cuma dari segi bacaan baik waqaf maupun wasal nggak terbaca atau hilang atau dibuang. Prakteknya walau qad ja'aka min naba'il mursalin, ketika waqaf walau qad ja'aka min naba,
Nggak boleh dibaca naba'il mursalin, nggak bisa. Naba'il pendek semua ya. Kita cek dengan penulisan Departemen Agama. Ini surat Al-A'raf Al-An'am ayat yang ke berapa ini? 34. Al-An'am yang ke 34. Ada perbedaan nggak? Al-An'am 34. Sama ya, sama persis. Ini yang Kemenak terbaru, min naba'il mursalin, sama persis. Jadi nabailnya itu pendek semua ya Ustaz? Pendek semua. Itu kan ada naba, itu kan ada alifnya. Iya, walaupun ada alif tapi dari segi bacaan pendek. Ya. Tapi kalau Ya. sipil stabilnya di sini. Iya. Kita cek nih yang perbandingan ini versi Mushaf Madinah. Versi Departemen Agama begini. Walaqad ja'aka min naba. Ya. Nah, di sini sifir mustatirnya di atas alif tepat untuk yang Kemenak. Untuk menandakan tadi itu kalau wakaf. Nah. Jadi lebih gampang. Iya. Ini Jadi kalau dibaca nabail salah. salah. Nabail. Nah, ketika waqaf min naba, nggak boleh min nabai, salah. Tapi min naba. Walau qad ja'aka min naba'il mursalin. Ini sifir mustatir di atas alif tepat. Kalau yang versi Mushaf Madinah bukan di atas alif tapi di atas ya. Seolah-olah ya di sini nggak berfungsi sama sekali. Itu perbedaan penulisan, tapi dari segi bacaan nggak ngaruh, semuanya sama. Karena setiap negara ya, tadi sudah disebutkan mempunyai kewenangan dalam menentukan syakal masing-masing. Jadi jangan kaget ketika Mushaf Indonesia berbeda penulisan dengan Suriah atau dengan Saudi. Ya, itu biasa. Yang penting dari segi bacaan nggak merubah. Min naba'il mursalin, nggak boleh dibaca min naba'il mursalin, enggak. Min naba'il mursalin. Ntar prakteknya kita wakafkan dan kita wasolkan. Baik, kita praktek. Walau qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Berhenti sini. Waqaf Hasan. Walau qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Berikutnya wa udhu. Nah, perbedaan Rasm Madinah dengan Indonesia ya. Di sini ada habis dhammah, ada wawu, nggak ada tandai sukun. Di sini sukun yang huruf mat semuanya nggak dikasih harokat sukun. Yang huruf mat boleh dicek. Mursalin ada sukunnya di ya, nggak ada. Wa udhu nggak ada. Mana lagi ini contohnya? Ya, intinya sukun yang berada di atas huruf mat itu nggak ditulis untuk standar Madinah. Ya, kalau Indonesia ditulis semua. Kita cek untuk Indonesia Kemenak. Nah, ini Kemenak ditulis sukun ya. Walaupun secara ilmu Rasm ya, ini tanda sukun itu apa? Sukun itu ditulis dengan kepala hak, itu ada isyarahnya. Apa itu isyarahnya? Sebagai ijtihad yang dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam melengkapi supaya nggak salah dibaca bagi orang ajam ya. Yang asalnya gundul total begini, nah bisa baca. Ini mushaf yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Yang hitam-hitam ya, bukan yang merah. Merah ini anggap aja nggak ada. Kalau yang dibaca merah
Ya ntar nggak jadi Rasul Utsmani. Ini Rasul Utsmani asli, belum bertitik, belum berharokat. Fikum, ya, fikum aja begini. Fikum, alaikum, yuzakikum. Yuzakikum misal dibaca yurakikum masih memungkinkan. Cuma apa arti yurakikum dalam bahasa Arab? Nggak ada. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, orang Arab zaman dahulu nggak pernah salah atau nggak pernah ketuker membedakan ya dan tak. Nggak mungkin ini malam takunu ya'lamun tuh nggak mungkin, karena secara dhamir beda. Itu contoh. Oke, kita praktekkan secara wasal dan secara waqaf. Wa udhu hatta atahum nasruna. Atahum, ta sini panjang, bukan atayahum, bukan, tapi atahum nasruna. Ya, beda antara mushaf Madinah dengan mushaf Departemen Agama. Untuk as-shalah mungkin ya, untuk mushaf Madinah bagi yang belum tahu dibaca as-sholawah. Itu yang kurang pas. Mana as-sholawah? As-sholawah bagi yang nggak tahu. Sebentar, as-sholah nggak kayak hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Oke, ntar kita cek, kita lanjutkan ini dulu. Sebentar. Oke. Wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba waqaf wasal wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Tuh. Nah, ini sama dengan contoh di surat Yunus, tilqa inafsi. Nah, ini ketika waqaf di sini, an ubaddilahu min tilqa. Ya, bukan tilqai, salah. Tilqa. Nah, gimana cara menandakan? Cara menandakan kita cek. Kalau mau ngecek dengan standar mushaf Indonesia, ini Yunus ayat 15. Yunus. Min tilqa. Oh, hampir sama ya. Ya. Untuk mengetahui adalah dengan masdar. Masdarnya ya, dari tilqaun, alqa yulqi, bukan, min tilqai nafsi, dari talaqqa ya talaqqa, bukan, apa ini masdarnya, tilqai nafsi ya. Intinya ini adalah bukan ya, ya, itu asalnya adalah hamzah murni, tilqai. Lo tulisannya begini, tilqai, min tilqai nafsi, ini asalnya. Tapi secara rasam ditulis dengan begini, tilqai nafsi, atau ya yang disebut dengan ya zaidah dari segi penulisan, dari segi rasam, walaupun dari segi ilmu sastra mempunyai makna yang terkandung di dalamnya. Baik ya. Ayat 34 surat
Al-An'am dengan surat Yunus itu sama persis. Poinnya huruf ya yang berada di akhir dari segi penulisan kelihatan, tapi dari segi bacaan baik waqaf maupun wasal dibuang. Yang berikutnya ini contoh yang pertama. Yang kedua tilqai nafsi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Kuat? Kalau nggak kuat, la yarjuna liqa'ana. Oke. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjun. Dari situ ya. Oke, kita praktekkan. Wa idza tutla sampai la yarjun. 1 2 3. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjun. Berikutnya qala alladzina sampai baddil. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Yuk bersama-sama 1 2 3. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Nah. Harusnya dengan apa ya? Ya? Harusnya dengan apa? Nampak? Baddil. Nah. Sama dengan fa'ahlakat. Asalnya fa'ahlakat hu dibaca fa'ahlakat. Suara hak tetap kelihatan. Jadi jangan sampai ada huruf Al-Quran yang terbuang nggak terbaca. Semua harus dibaca. Walaupun waqaf yang dibuang paling hanya berubah dari harokat fathah atau dhammah kasrah menjadi sukun. Au baddil. Mungkin kedengarannya baddil, itu kurang pas. Tapi baddil. Oke, diulang lagi. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. 1 2 3. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Berikutnya kita latihan waqaf di sini, mempraktekkan dalam keadaan sukun. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa. Ketika waqaf. Ketika wasal, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ini tetap pendek, enggak dibaca panjang. Bukan tilqa'i nafsi, enggak. Tapi tilqa'i nafsi. Oke, bersama-sama waqaf dulu di sini. Dari yang kedua baru wasal dan berhentinya di sini. Ya, 1 2 3.
Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa. Yang kedua, 1, 2, 3. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Berikutnya, in attabi'u illa ma yuha ilai. 1, 2, 3. In attabi'u illa ma yuha ilai. Ini yang disebut dengan kaidah naber. Ya, naber di pertemuan sebelumnya. Berikutnya, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. 1, 2, 3. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Boleh dites? Baik, cukup. Terima kasih. Insyaallah ini yang apa istilahnya? Ya tertulis, tulisannya ada, cuma dari segi bacaan nggak ada sama sekali, baik waqaf maupun wasal. Nah, ini yang terakhir tulisannya kelihatan, kemudian ketika waqaf terbaca, tapi ketika wasal ya-nya hilang. Insyaallah minggu berikutnya akan kita lanjutkan membahas huruf mad waw, itu yang belum dibahas. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.